Oke. Baik. Chapter 7, Memory Management. Nah, hari ini kita akan membahas basic requirement, kebutuhannya apa saja sih manajemen memori ini, kemudian bagaimana melakukan memory partitioning atau membagi memori. Ya, kita ini bukan seperti hard disk partitioning ya. Kalau hard disk partitioning kan langsung dibagi dan dia permanen. Kalau memory partitioning itu bagaimana sih pembagian slot-slot atau ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang ada di memori. Bagaimana supaya ini bisa dipakai buat proses dan lain-lain. Kemudian kita sedikit membahas basic block dari manajemen memori, yaitu kita membahas apa itu patching. Ya, kalau patching itu berarti fix. Kalau segmentation, tentu saja yang namanya segmen itu ukurannya bisa berbeda-beda. Jadi kita akan membahas apa itu patching dan apa itu segmentation. Nah, the need for memory management. Ya, memory is cheap today and getting cheaper. Ya, RAM itu sangat murah sekarang. Loh Pak, RAM itu kan harganya masih 600.000. Kan dari dulu ya tetap mahal. Oh, kita harus punya standar untuk mengukur ya. Mengukur murah dan mahalnya itu dilihat dari berapa harganya dia per megabyte. Jadi kalau RAM 8 GB misalkan harganya 500.000, dulu 600.000 itu Anda cuma dapat 1 GB di zaman saya kuliah dulu ya. Jadi tentu saja kalau dari harga perkembangan memori itu harganya naik sedikit, tapi kapasitasnya bertambah dengan cepat seperti itu. Jadi kita melihat harga naik turunnya itu bukan dari harga satuannya, satuan kepingnya, tapi dari berapa harga per megabyte kapasitinya. Jadi memory is cheap today and getting cheaper. Tapi masalahnya semua aplikasi sekarang demanding more and more memory. There is never enough ya. Yang paling rakus adalah Google Chrome ya. Anda kalau Google Chrome, apalagi kalau tabnya sampai banyak sekali, lebih banyak dari siswa di kelas ini akan menyebabkan gangguan tentu saja. Jadi application are demanding more and more memory, there is never enough. Kenapa? Karena itu sebenarnya yang lebih maju dulu itu hardware atau software. Tentu saja hardware ya rekan-rekan. Semakin hardware berkembang, maka akan menyediakan cukup space bagi para programmer untuk membuat algoritma-algoritma dan layanan baru. Jadi selalu hardware harus berkembang dulu, baru yang memanfaatkan yaitu software juga berkembang. Ya. Jadi memori lebih murah, software berkembang. Jadi saat ini pun aplikasi akhirnya mengikuti. Mereka bebas membuat layanan-layanan yang luar biasa dan bisa menyediakan layanan yang lebih baik. Nah, memory management. Memory management melibatkan swapping block data dari secondary storage ya. Jadi kalau kita bahas memory management itu nggak cuma memori saja, tapi kita juga membahas tentang bagaimana pertukaran data dari hard disk. Nah, kita tentu sepakat bahwa memori I/O itu lebih lambat daripada CPU ya. Dia 100 kali mungkin saya lupa. 16 kali lebih lambat daripada prosesor ya. Kalau cache itu lebih lambat 4 kali. Kalau ini 16 kali, kalau hard disk itu ratusan bahkan mungkin ribuan kali lebih lambat daripada prosesor. Nah, akibat dari lambatnya memori ini menyebabkan sistem operasi harus secara pintar ya menentukan waktu untuk pertukaran swapping ya. Jadi mereka harus bisa ngatur slot waktunya kira-kira kapan swapping dilakukan. Swapping itu apa? Swapping itu adalah mekanisme perpindahan data dari dan ke memori hard disk. Ya, jadi memori hard disk baik dua arah itu adalah istilahnya swapping. So the OS must cleverly time the swapping to maximize the CPU efficiency. Oke, memory management. Memory needs to be allocated to ensure a reasonably supply of ready process to consume available processor time. Jadi memori itu harus dialokasikan dengan sangat baik untuk menyediakan supply yang cukup masuk akal ya. Jadi Anda nggak bisa memang kalau 16 GB Anda ya nggak bisa Anda sediakan selalu 12 GB tidak bisa. Maksudnya reasonable supply itu ya kalau Anda punya 16 GB itu misalkan saya selalu siap 6 GB kosong. Nah, itu reasonable supply. Artinya yang occupied berapa, yang tersedia berapa dan itu masuk akal ya. Of ready process to consume available more
consume available processor time. Itu memory management. Jadi itu ya, bab ini tuh pertemuan kali ini tuh fokus membahas ini aja. Jadi bagaimana kita mengalokasikan atau mengatur memori sedemikian rupa sehingga mereka selalu standby dan menyediakan supply yang cukup ya, ketersediaan ruang yang cukup supaya proses-proses yang mau dieksekusi itu bisa masuk ke prosesor. Itu adalah fokus dari perkuliahan kita hari ini. Jadi semua hal tentang mengatur memori. Oke, jadi kalau kita selalu ya di bab sebelumnya Anda lihat bahwa ada requirement. Jadi kalau user mendefine, kira-kira kalau Anda sekarang seorang produsen memori, apa saja yang Anda perlukan untuk memory management? Atau Anda programmer di sistem operasi, layanan-layanan apa saja yang harus Anda berikan untuk melakukan manajemen memori? Yang pertama adalah relocation. Ya, apa itu relocation? Nanti kita bahas. Jadi sebenarnya relocation itu adalah bagaimana tahapan memindahkan data dari hard disk ke memori dan ke hard disk lagi. Ya, relocation itu adalah pemindahan. Relocation dari kata lokasi atau tempat, jadi ditempatkan ulang relocation. Kemudian yang kedua adalah protection, bagaimana memberikan jaminan bahwa space yang tidak boleh digunakan orang lain tidak akan bisa diakses secara unauthorized atau tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada sharing, ya bagaimana berbagi memori untuk orang banyak, bisa digunakan banyak proses. Kemudian ada bagaimana melakukan organisasi logical. Ya tentu saja kalau logical kita bahas alamat yang tidak real, ya logical. Alamat yang hanya diketahui oleh programmer sistem operasi di layer aplikasi. Tapi kalau physical organization itu sudah masuk sampai alamat fisik dari memorinya. Ya, nanti akan kita bahas 5 hal ini. Nah, 2 hal ini, logical dan physical, ini akan terdapat mekanisme konversi yang sangat intens di antara mereka berdua ini. Logical, physical, seperti itu. Jadi kebutuhan yang pertama yaitu tentang relokasi atau menempatkan ulang ya, penempatan ulang, location. Jadi apa itu relocation? Adalah sebuah kebutuhan karena programmer itu does not know where the program will be placed in memory when it's execute. Jadi sebenarnya programmer itu tidak tahu kalau saya buat program, nanti program saya akan selalu ditempatkan di memori alamat 100 misalkan. Itu mereka tidak bisa. Jadi the programmer actually does not know where the program will be placed in the memory when it is execute. It may be swapped to disk and return to the main memory at a different location. Jadi akan di-swap ke disk, kemudian dikembalikan lagi ke different location. Nah, programmer nanti, Anda sebagai programmer, Anda tidak perlu tahu alamat fisiknya di mana. Karena nanti sistem operasi akan menyediakan converter. Ya, kalau Anda tahu alamat 100, itu nanti sistem operasi yang bisa menerjemahkan, oh alamat 100 itu sekarang kalau di fisik itu alamatnya sebenarnya ada di hard disk alamat sekian. Jadi sebagai programmer dan sebagai aplikasi, Anda hanya tahu alamat logicalnya saja. Nanti lokasi aslinya itu akan diterjemahkan. Jadi mereka punya hash table, semacam buku alamat gitu. Yang kiri adalah alamat indeksnya, yang kanan adalah alamat fisiknya. Dan itu terus diupdate sama mereka. Nah, memory reference atau alamat yang saya jelaskan tadi, alamat virtual, must be translate to the actual physical memory address. Ya, jadi supaya programmer tidak usah bingung terus-terusan mengupdate. Kenapa? Karena proses memory management dan eksekusi program itu 2 hal yang berbeda. Memory management itu dihandle oleh proses lainnya dari memori. Nah, bayangkan kalau Anda tidak punya mekanisme penerjemahan ini. Maka Anda sebagai aplikasi harus terus-terusan mendengar informasi dari sistem operasi. Semua proses yang nempatin data lokasi di 1000, sekarang tak pindah ke 5000. Semua proses, semua yang lokasinya ada di 4000, sekarang saya pindah. Jadi sangat tidak efisien kalau kita tidak punya mekanisme penerjemahan. Ya, daripada kita sebagai sistem operasi terus-terusan menginfokan ke semua aplikasi dan proses yang jalan bahwa alamat mereka berpindah-pindah, lebih baik saya kasih alamat yang fix buat mereka, supaya nanti mereka bisa melihat ke tabel buku alamat. Nah, saya tinggal ngupdate di buku alamatnya saja. Oh, memori ini sekarang saya pindah ke hard disk. Misalkan programmer, di sisi programmer saya mempunyai sebuah proses dikasih alamat 100 ya. Nah, alamat 100 saat ini ada di memori alamat 1000. Ya sudah, 100, kolom kanannya saya tulis 1000. Nah, nanti kalau misalkan saya pindah dia ke hard disk, tetap alamat logiknya 100. Program dan aplikasi akan melihat dia, oh masih di alamat 100.
Tapi di buku alamat nanti saya tulis di kolom keduanya, 100 itu sebenarnya lokasinya ada di hard disk di sektor kesekian, seperti itu. Jadi itu sangat menghemat, karena nanti kalau mau mencari alamat yang aslinya dia tinggal tanya ke memory reference tadi ya, ke buku alamat tadi, di mana lokasi alamat asli dari alamat virtual 100. Seperti itu. Itu adalah kebutuhan relocation. Jadi relokasi harus terus berjalan, perpindahan terus berjalan, tapi proses nggak perlu proaktif, tanya sekarang ditaruh di mana ya alamatnya, dan seperti itu. Jadi nanti biar buku alamat yang menghandle-nya. Kemudian bagaimana memory management terms? Ya, ada istilah-istilah yang rekan-rekan harus tahu. Ada frame, ada page, ada segmen. Ya, apa itu frame? Frame itu adalah kalau Anda lihat Pigora, frame itu ada fotonya tidak? Frame itu kan kalau Anda beli frame di studio foto itu kan hanya kotak kosong ya. Tapi ukurannya sudah fix. Bisa A4, A5, B5, dan ukuran-ukuran standar kertas foto lainnya, B4, B3, B2, B1, dan seterusnya. Nah, itu adalah frame. Jadi sebuah kotak kosong yang ukurannya tetap, fixed length block of the main memory. Nah, kemudian ada page. Apa itu page? Fixed length block of data. Ya, Anda lihat di sini. Di kata-kata frame ini adakah kata-kata data? Tidak ada ya. Artinya kalau saya bilang frame itu artinya wadahnya di main memory. Jadi saya iris-iris memori menjadi kotak-kotak yang fix ukurannya nanti untuk tempatnya data. Ya, there is no data in definition of the frame ya. Fixed length block of main memory. Baru pada page fixed length block of data in secondary memory. Ya, jadi nanti data yang ada di hard disk itu akan saya iris-iris supaya ukurannya sama dengan frame dan nanti bisa saya letakkan masuk ke dalam frame. Jadi page ini adalah foto-foto yang nanti akan ditempatkan ke dalam frame. Nah, aplikasi itu nanti prosesnya akan saya iris-iris menggunakan page ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan segmen? Variable length block of data that resides in secondary memory. Jadi kalau saya bicara segmen, itu adalah variable length. Apa variable length? Berarti ukurannya berbeda-beda. Ya, variable length itu ukurannya berbeda-beda. Variable length block of data that reside in secondary memory. Jadi bisa ditempatkan ke dalam hard disk. Dia letaknya dalam hard disk. Jadi frame sama page ini selalu fix. Page itu nanti datanya nanti disimpan, kalau ke memori disimpan ke dalam frame-nya memori. Jadi kalau saya bilang segmen itu ukuran data yang berbeda-beda, tapi dia adanya di hard disk. Oke, jadi kalau ini adalah sebuah proses, ya, sebuah proses. Ini PCB-nya, ya, ini entry point to program. Nah, ini adalah titik masuk dari programnya. Nah, programnya tentu saja branch instruction ya. Kalau dia pakai if, nanti dia bisa lompat seperti ini. Branch itu kan if else, dia bisa lompat seperti ini. Nah, ini alamatnya pasti naik. Jadi kalau ini alamatnya ini adalah 400, 400 itu berarti di sini ya rekan-rekan. Oke, sebentar. 400 itu berarti ada di sini. Ini 400 misalkan. 400 yang di atas. Nah, programnya ada di 420. Datanya ada di 475 misalkan. Ya. Dan stack-nya ada di 490 misalkan. Nah, ini adalah titik awalnya semua. 400, 425. Nah, di mana alamat dari sebuah proses? Tentu saja alamat pertamanya ini. Yang ini ya, ini ada alamat. Ini ada branch instruction, kemudian program ini nanti pasti manggil datanya. Datanya dibawa juga, ditaruh di sini, di proses ini. Nah, kemudian current top of stack, ya, current top of stack itu ada di sini. Nanti stack ini ya, informasi-informasi tambahan, semacam dia butuh resource apa nanti ketika dieksekusi dan lain-lain. Ya, itu adalah isu dari addressing. Nah, requirement berikutnya itu adalah protection. Apa itu protection? Process should not be able to reference memory location in another process without permission. Jadi tidak boleh proses itu merefer data atau lompat ke program punyanya aplikasi lain, proses lain di memori. Jadi meskipun Anda bertetangga, Anda alamat 420, ada proses lain di alamat 500, Anda nggak bisa, meskipun Anda berdekatan dengan dia, Anda tidak bisa serta-merta mencoba mengakses source code atau datanya. Nah, itu adalah protection di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi protection itu adalah artinya mekanisme untuk melindungi data, ya, mekanisme untuk melindungi data di mana
Meskipun mereka terletak dalam satu wadah, bukan berarti mereka bisa seenaknya mengakses data yang lainnya. Nah, it is impossible to check absolute address at compile time. Nah, jadi pengecekan ini tidak bisa. Maksudnya pas compile itu misalnya seperti, kalau Anda lagi ngoding, kemudian nanti Anda misalkan pakai bahasa C ya, tapi Anda masukkan bahasa C yang lebih primitif, yaitu akses memori, terus Anda mencoba mengakses ke alamat memori khusus gitu. Nah, itu sangat tidak mungkin untuk memberikan error itu. Ya, karena kita tidak tahu. Jadi kalau Anda membuat program, terus nanti aplikasi Anda berusaha mengakses data punyanya proses lain, pada saat di-compile itu mungkin tidak akan diberitakan kalau itu error, karena mereka nggak bisa ngecek. Nah, nanti akan diceknya pada saat sudah run, pada saat berjalan, dilihat apakah aplikasi Anda yang sudah di-compile tadi berusaha mengakses data atau proses punyanya lainnya. Jadi tidak bisa dicek perlindungan ini pada saat compile time, tapi ini pada saat runtime. Jadi sudah jalan di prosesor, jalan di lain-lain itu baru bisa dicek. Oke, kebutuhan berikutnya adalah sharing. Apa maksudnya sharing? Bahwa memori itu adalah sebuah device yang dibagi untuk banyak sekali proses. Jadi prinsipnya sharing adalah allow several process to access the same portion of memory. Jadi kita akan mengupayakan semua mereka berbagi secara seimbang. Seimbang bukan berarti mereka besarnya sama semua, tapi sesuai kebutuhan ya. Dari kata portion dan nanti akan membentuk kata proportion. Jadi proportion itu adalah pro terhadap porsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau memang dia butuh banyak ya berikan area yang banyak, dia butuh sedikit ya berikan yang sedikit. Jadi proporsional itu adalah sesuai dengan kebutuhannya atau porsinya, konsumsinya. Better to allow each process access. Ya, sangat disarankan Anda untuk mengizinkan setiap proses mengakses same copy of the program rather than have their own separate copy. Ya, jadi misalkan Anda punya program yang banyak, ya, Anda punya program yang banyak, tidak perlu Anda define program itu terpisah-pisah, ya. Tidak perlu Anda, ya nanti Anda izinkan saja program ini bisa diakses oleh proses apa saja. Jadi program ini nanti daripada nanti setiap proses nyimpen programnya sendiri-sendiri padahal sama, mending satu proses saja yang nyimpen program, nanti di sistem operasi akan mengizinkan program tersebut untuk diakses oleh akses yang berbeda-beda. Ini contohnya kalau Anda pakai thread programming ya. Thread programming adalah salah satu contoh yang prinsipnya share seperti ini. Buat apa Anda punya data sama program yang berbeda-beda kalau ternyata dia sumbernya sama? Ya, ini adalah dipakai di thread programming. Jadi better to allow each process access to the same copy of the program rather than have their own separate copy. Itu adalah prinsip dari sharing. Nah, kemudian bagaimana dengan logical organization? Memory is organized linearly. Ya, organized linearly. Linearly artinya tidak melingkar, tidak bercabang, tidak bersarang dan seterusnya. Ya, jadi kalau linearly ya maksudnya gini, semua sejajar. Ya, linearly semuanya sejajar. Ini namanya linearly. Semuanya levelnya satu semua. Ya, semuanya sejajar di sini. Ini namanya organized linearly. Tidak melingkar, ya tidak membentuk lingkaran seperti ini. Ya, tidak melingkar. Dan juga tidak bersarang atau bercabang seperti ini. Mungkin ada alamat ini, kemudian punya alamat lagi. Ini punya alamat lagi. Ya, ini tidak seperti ini juga. Jadi memory is organized linearly. Nah, program itu ada ditulis di modul, ya, sehingga modul itu bisa ditulis dan dikompil independently. Ya, jadi modul program itu ditulis dalam modul-modul kecil. Jadi kalau Anda selama ini ngoding, sangat disarankan Anda pakai OOP ya, Object Oriented Programming ya, sehingga nanti dia dengan mudah akan membreakdown program Anda menjadi proses yang kecil-kecil. Nah, kelebihannya apa program ditulis kecil-kecil? Anda bisa dipecah menjadi proses yang banyak ya, sehingga lebih agile aplikasi Anda. Nanti gini rekan-rekan, kok bisa ya Pak ya? Kalau pakai OOP itu lebih cepat daripada codingan biasa. Bayangkan Anda punya memori. Memori ini sudah fully occupied ya. Fully occupied. Banyak yang sudah keisi ya, yang garis-garis ini saya tandai isi. Banyak sekali yang sudah keisi sehingga Anda cuma punya sedikit pilihan supaya program Anda bisa dieksekusi. Anda punya program yang besar. Ya. Program Anda ini perlu dieksekusi. Kalau Anda tidak pakai OOP, ya Anda sampai lama nanti nunggu sampai memorinya ini kosong semua supaya Anda bisa diboyong, dibawa masuk ke memori. Tapi beda kalau Anda buat program yang besar tapi sangat object oriented ya.
degree of object orientednya sangat tinggi, sehingga akan dibagi menjadi threading yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini kelebihannya. Jadi meskipun nanti komputer Anda berat karena banyak program yang berjalan dan RAM-nya hampir penuh, program Anda yang berat pun ini masih berjalan dengan lancar ya, karena dia betul-betul Anda bagus pakai struktur yang kecil, seperlunya saja dibawa ke memori dan dieksekusi seperti itu. Itu namanya modules ya. Jadi dengan memecah atau kita punya gaya coding yang sangat OOP yang berbasis OOP, kita bisa memastikan kita dengan smooth masuk berapapun ukuran yang tersisa dari memori. Nah, different degree of protection given to modules. Nah, nanti ada modul yang bisa read only, execute only, dan seterusnya. Kemudian di logical organization ini akan share berbagi modul di antara proses. Ya. Jadi mereka akan berbagi modul di antara proses-prosesnya. Tentu saja segmentation akan membantu di sini. Segmentation itu padahal tadi variable length ya. Jadi ukuran data yang berbeda-beda. Itu nanti akan kita manfaatkan sekali di logical organization. Karena seringkali aplikasi kita di hard disk itu ukurannya juga beda-beda. Jadi segmentation ini akan sangat membantu. Itu untuk logical organization. Nah, beda. Kalau logical organization tadi adalah menyangkut dengan alamat logik yang diketahui oleh programmer dan aplikasi, maka kalau physical organization ini menyangkut pada alamat fisik. Ya, physical organization ini menyangkut pada alamat fisik. Cannot leave the programmer with the responsibility to manage memory. Jadi, jangan memberikan programmer izin untuk mengakses memori secara langsung. Ya, cannot leave the programmer with the responsibility. Jadi jangan sekali-sekali tinggalkan mereka dengan hak untuk memanajemen memori. Itu pasti terjadi kekacauan. Karena manusia bekerja dengan tidak secepat prosesor, sehingga nanti dia bisa salah kirim, seterusnya, dan lain-lain. Nah, memory available for a program plus its data may be insufficient. Bisa jadi memori yang tersedia untuk program dengan datanya itu bisa jadi tidak cukup. Overlaying allow various modules to be assigned to the same region to same memory, but it's time consuming to program. Ya, overlaying itu apa? Meletakkan berlebihan satu modul bisa diakses oleh banyak proses. Itu memang hemat, tapi itu akan sangat mengkonsumsi waktunya ya. Kenapa? Karena proses-proses itu harus bergantian untuk mengakses. Jadi boleh memang satu modul itu kita sharing untuk banyak proses. Tapi kalau overlaying atau terlalu banyak, itu memang hemat secara memori. Tapi nanti akan mengakibatkan time consuming. Kenapa? Muncul antrian baru dari setiap proses untuk mengakses sumber daya yang sama. Ya, ini akan memunculkan antrian-antrian baru. Jadi memang overlaying ini baik, jadi efisien sekali, karena Anda lihat, oh kamu pakai data yang sama ya, pinjam sana, proses sana saja. Nah, mayoritas seperti itu, karena tingkat kesamaannya itu hampir tinggi. Tapi kalau kita terlalu overlaying, terlalu membebani satu data atau program di satu proses untuk diakses yang lainnya, itu akan menyebabkan problem baru yaitu time consuming. Oke. Programmer does not know how much space will be available. Jadi sejatinya meskipun Anda membuat program sendiri, sangat susah untuk menerka nanti kira-kira di memori behavior-nya seperti apa ya di komputer. Jadi kita kadang-kadang bikin aplikasi yang kompleks, tapi kita sendiri tidak tahu gimana performanya nanti. Apakah akan boros CPU, boros memori, dan lain-lain. Jadi programmer usually does not know how much space will be available. Oke, sekarang kita ke konsep partitioning. Nah, an early method of managing memory, ya, early method of managing memory, dulu ada konsep yang namanya pre-virtual memory. Ya, tapi ini tidak banyak digunakan saat ini. But it will clarify the later discussion of virtual memory if we first look at partitioning. Jadi sebenarnya konsep partitioning ini nanti akan kita bahas waktu nanti bahas virtual memory atau hard disk. Nah, virtual memory sendiri has evolved from partitioning method. Jadi Anda mungkin penasaran ya, kalau hard disk kan bisa dipartisi. Kalau memori itu gimana bentuk partisinya? Nah, ada banyak algoritmanya, ada 6 algoritma. Yang pertama, ya sebelum kita bahas tentang bagaimana memboyong data masuk ke memori, siapa yang dikeluarkan, dan lain-lain, kita bahas yang paling penting dulu. Bagaimana mengiris-ngiris memori ini supaya banyak proses bisa masuk ke sana. Itu kan punya bersama ya memori ya. Nah, terus bagaimana pembagian areanya sehingga nanti banyak proses yang bisa kebagian untuk dieksekusi dan menumpang di memori tersebut.
Yang pertama itu adalah equal size partition. Ya, equal size partition itu seperti ini. Jadi semua proses whose size is less than or equal to the partition size can be loaded into an available partition. Jadi ini saya fixkan ukuran frame-nya memori ini saya potong 8 mega, 8 mega, 8 mega, 8 mega. Semua saya potong 8 mega. Nah, ini equal size. Nah, setiap proses yang ukurannya kurang dari atau sama dengan partition size bisa di-load dan dimasukkan ke partisi ini. Ya, kurang atau sama dengan 8 mega. The operating system can swap a process out of a partition. Jadi sistem operasi bisa membawa sebuah proses keluar dari partisinya, gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang ready atau running state saat ini sedang siap atau sedang berjalan, dia bisa ditarik keluar dari partitionnya dan kemudian dipindah ke hard disk. Jadi kalau Anda sebuah proses, ya saya ulangi, Anda sebuah proses, Anda tidak sedang di statusnya ready atau running, terus buat apa Anda di memori? Maka besar kemungkinan Anda akan di swap. Ingat ya, swap itu bukan SWAP. Kalau SWAP itu atau SUEP atau SUEP ya, swap itu adalah proses pertukaran atau pemindahan data dari RAM ke hard disk dan sebaliknya. Ini adalah fixed partitioning. Ya. Nah, fixed partitioning itu ada banyak. Ada yang equal size. Kalau equal size itu semua ukurannya sama seperti ini. Ini fixed partitioning ya, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, problemnya adalah kalau pakai fixed partitioning, bisa saja ada program yang tidak bisa pas atau masuk ke dalam partitionnya. Sehingga apa? Nah, programmer harus mendesain programnya dengan overlay. Ya, harus memutar otak gimana caranya dia tidak konsum atau meng-create proses yang ukurannya besar-besar. Ya, jadi itu problemnya ya. Jadi program bisa saja tidak fit di partition. Nah, problemnya apa fixed partition? Fixed partitioning itu problem berikutnya adalah penggunaannya tidak akan inefficient. Nah, ini penting sekali. Saya ini di 3 UAS terakhir saya keluarkan. Apa itu internal fragmentation? Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa sih fixed partitioning ini tidak efisien? Menurut rekan-rekan kenapa? Dengan saya mengiris-iris 8 mega 8 mega ini, kenapa ini disebut tidak efisien? Silakan kalau ada yang mau memberikan opini. Silakan. Kenapa Eh, kira-kira? Ya, saya coba menjawab, Pak. Kalau dari sini kan dipartisi 8 mega, 8 mega, 8 mega ya. Mungkin ada program yang hanya butuh misalnya 4 mega, 4 mega dan sudah. Terus untuk partisi itu dia nggak bisa dimasuki lagi untuk program yang di atas 4 mega lagi. Jadi terpaksa misalnya ada program yang 5 mega dia lanjut ke partisi berikutnya. oke. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi kalau misalkan gini, saya tanya Mas Iksanur. Semuanya kapasitasnya 8 mega ya. Terus yang terisi itu cuma 2 mega saja. Berapa kira-kira inefisiensinya? 6 mungkin. Ya, 6 mega di satu kotak, artinya dia 75% ya tidak dipakai ya. Jadi Anda bisa saja bilang, sorry memori sudah penuh. Padahal yang terpakai di setiap frame itu cuma 2 mega, 2 mega, 2 mega. Anda bilang penuh, tapi kapasitasnya sebenarnya masih 75% kosong. Nah, itu karena gara-gara kegagalan dalam fixed partitioning. Oke. Kemudian nanti mungkin Anda akan bertanya, loh Pak, kenapa kalau dibuat kecil-kecil apakah masih bisa terjadi fixed partitioning? Kalau dibagi kecil-kecil tidak akan terjadi problem seperti itu. Problemnya beda lagi, yaitu problem di manajemen. Semakin banyak frame yang harus ditangani, semakin besar bebannya sistem operasi untuk melakukan manajemennya. Jadi kita harus menentukan strategi yang pas. Nah, ini tadi. Yang jawabannya Mas Ihsanur tadi betul. Any program, no matter how small, they will occupy an entire partition. Jadi apapun programnya, betapapun kecilnya dia akan dianggap memenuhi atau menggunakan seisi kotak satu frame itu tadi. Ini mengakibatkan internal fragmentation. Ya, fragmentation itu adalah pengkotaan ya atau pemenuhan atau blocking ya blocking ya tapi yang betul adalah pengkotaan ya. Ada pengkotakan dari dalam ya itu dari dalam. Jadi internal fragmentation adalah kondisi ketika terjadi pengkotakan dari dalam. Artinya apa? Anda membuat frame yang terlalu besar padahal yang masuk itu hanyalah program yang kecil-kecil saja sehingga
frame itu terfragmentasi dari dalam. Ya, itu adalah istilahnya internal fragmentation atau fragmentasi yang berasal dari dalam, yaitu karena Anda pakai fixed partitioning dan ini terlalu besar. Itu terjadi internal fragmentation. Nah, solusinya apa? Solusinya ini, Anda pakai unequal size partition. Anda ada 2 mega, 4 mega, 6 mega, 8 mega, 8 mega, 12 mega, 16 mega. Oke. Program up to 6, loh Pak, bagaimana kalau yang prosesnya besar-besar, lebih dari 16 mega? Misalkan programnya sebenarnya kecil, tapi dia nanti memproses data yang besar. Nah, data yang besar itu kan harus dibawa ke memori, ya rekan-rekan. Jadi kalau misalkan RAM Anda 8 giga, kemudian Anda mau memproses data 16 giga bersamaan, itu akan nge-lag sekali ya. Karena nanti akan terjadi overlay yang berlebihan. Diulang-ulang seperti itu. Nah, okay, smaller program can be placed in smaller partition, reducing internal fragmentation. Jadi program-program yang lebih kecil itu nanti akan diletakkan di partisi yang lebih kecil, sehingga akan mengurangi internal fragmentation. Nah, kira-kira problem apa yang akan muncul kalau saya pakai unequal size partition ini? Apakah ini cukup menjawab permasalahan? Ataukah ada hal-hal yang tidak bisa ditangani dengan unequal size partition? Mungkin ada saran, rekan-rekan? Ada jawaban? Kira-kira problem apa sih yang nggak tertangani oleh unequal size partition? Silakan. Ya, ada yang mau menjawab mungkin? Ini clue-nya adalah ini cuma punya 1-2 mega saja ya. Ini juga punya cuma 1-4 mega, punya 1-6 mega, lainnya 8 mega, 8 mega, 12 mega, 16 mega. Kira-kira problem apa lagi yang akan muncul? Bukankah ini sudah menjawab ini tadi, yang sebelumnya? Tapi kenapa kok dia bilang hanya mengurangi beban sedikit problemnya, tapi tidak menyelesaikan problemnya secara keseluruhan? Kira-kira, ya, Izin menjawab, Pak. silakan. Ini Mas siapa? Klaren atau Mas Putu Krisna? Oh, Mas Putu Krisna. Silakan Mas Putu Krisna. Baik, Pak. Menurut saya ini masalahnya akan terjadi jika suatu saat itu ada beberapa program yang ukurannya ada 8 mega misalnya. Jadi misal Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ada 7 program membutuhkan 8 mega, tapi di partisi 12 dan 16 akan wasted, sementara itu di 2, 4, 6 itu tidak cukup untuk 3 program yang 8 mega. Jadi mungkin masalahnya di situ, Pak. iya, sama saja Mas. Mengurangi tapi tidak menyelesaikan problemnya ya. Oke, silakan tadi ada Mas Clarence. Mau jawab Mas? Mungkin? Kurang lebih sama, Pak. Jadinya jadi useless ya, cuman menjawab sebagian saja ya, tapi yang lain tetap tidak bisa digunakan ya. Nah, kira-kira apa solusinya untuk itu rekan-rekan? Artinya kita harus membuat fleksibel ini ya. Membuat framing yang bisa fleksibel ya sebenarnya ya kebutuhannya. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti akan kita bahas, ada yang menarik yaitu pakai binary solution. Oke, sekarang kita bahas dulu placement algorithm. Apa itu placement algorithm? Placement algorithm itu adalah algoritma penempatan. Kira-kira kalau ada memori yang kosong, di mana saya bisa menempatkan page ini ke frame yang mana gitu ya. Itu placement algorithm. Nah, untuk equal size, ya placement is trivial. Trivial itu artinya problem yang jelas. Solusinya jelas, nggak usah pakai mikir, pasti ada solusinya. Itu kalau kita pakai placement algorithm itu equal size, ya yang equal size seperti ini, ya sudah tidak perlu kita pakai algoritma yang kompleks. Wong semuanya sama saja ya. Semuanya ukurannya juga 8 mega semua. Jadi buat apa kita pakai itu? Nah, makanya kita pakai ini. Kalau pakai unequal size, nah unequal size tadi yang ada 2 mega, 4 mega, seperti yang dijawab Mas Putu Krisna dan Mas Clarence tadi. Kalau unequal size, we can assign each process to the smallest partition within which it will fit. Ya, jadi kalau kita punya yang unequal size, tentu saja kita pilih yang paling kecil yang kita fit bisa masuk ke sana. Jadi kalau saya punya 2 mega, 4 mega, 6 mega, 8 mega, kalau saya ukuran 5 mega, saya akan memilih masuk ke 6 mega. Ya, saya akan memilih frame yang terkecil yang masih kosong, tapi bisa saya masuki. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada queue for each partition. Anda akan menciptakan antrian untuk partisi ukuran yang berbeda-beda tadi ya.
Kemudian proses akan di-assign in such a way as to minimize waste memory within a partition. Jadi mereka punya sebuah algoritma yang sedemikian rupa sehingga internal fragmentation kita minimalisir untuk terjadi seperti itu. Jadi proses are assigned in such a way as to minimize waste memory with a partition. Nah, ini adalah fixed partitioning. Kalau saya pakai ini ya, kalau saya pakai ini one process queue per partition. Nah, ini kalau saya pakai yang tadi, yang ukurannya beda-beda ya, yang tidak, ini yang unequal. Kalau unequal size for partitioning, unequal size, maka saya punya antrian yang berbeda-beda untuk setiap ukuran. Nah ini, so we will create a one process queue per partition. Tapi kalau kita punya sama, ya seperti ini. Oh sorry, ini harusnya enggak. Oh enggak, ini kalau cuma single queue ya. Kalau single queue harusnya ini tidak dipakai di sini ya. Ini tentu saja akan terjadi problem kalau ini. Mending ini pakai yang ini aja. Kalau single queue yang untuk unequal seperti ini maka tentu akan terjadi problem. Nggak adil ya. 8 mega nunggu antrian 2 mega dan seterusnya, ini tidak adil. Jadi kalau pakai unequal size mending pakai ini. Sementara yang single queue ini cocok untuk yang fixed partitioning. Nah itu seperti itu untuk problem fixed partitioning. Nah tapi masih ada kendala rekan-rekan. Remaining problem with fixed partition. Apakah dengan solusi unequal size tadi sudah menjawab problem kita? Nah, the number of active process is limited by the system. Ya, artinya apa? Ada problem yang tidak bisa ditangani kalau kita punya fixed partition. Artinya apa? Jumlah proses yang aktif itu secara tidak langsung dibatasi oleh sistem. Artinya apa? Kalau Anda punya sebuah memori, Anda lakukan partitioning sebanyak 20 saja, maka Anda mungkin cuma bisa punya 20 aplikasi yang berjalan dalam satu waktu. Ya, karena satu aplikasi pasti setiap aplikasi yang berjalan dia harus menempati satu frame minimal. Kalau Anda memotong dia fix jadi 20, maka saya akan mengeluarkan sebuah produk laptop di mana maksimum 20 program bisa berjalan. Selebihnya Anda harus beli komputer lain. Kenapa? Karena itu kita pakai fixed partition yang ingat sebuah program yang aktif minimal harus meletakkan satu proses di dalam memori. Sehingga nanti ketika diperlukan dia akan menarik proses-proses lainnya. Nah, kalau kita cuma mempartisi 20 otomatis maksimum kalau kita pakai fixed size hanya 20 aplikasi yang bisa aktif dalam satu waktu. Tentu saja itu tidak kita inginkan ya. Problem berikutnya adalah a large number of very small process will not use the space efficiently. Jadi sejumlah besar proses yang kecil-kecil ini akan tidak memanfaatkan space secara efisien. Ya, tentu saja ini akan menjadi problem berikutnya. Jadi kalau kita pakai fix atau variable length partition, tapi dia sangat fix ya atau tidak bisa kita ubah-ubah, maka dia sebenarnya juga akan menyebabkan ini tadi ya. Banyak sekali problem di sini. A large number of very small process will not use the space ya. Jadi kalau Anda punya 2 mega, 4 mega, 6 mega, 8 mega, tapi semua problemnya cuma 2 mega saja, semua prosesnya cuma 2 mega. Maka 2 mega tadi akan memenuhi yang 8 mega juga dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi problem. Baik, itu tadi fixed size. Nah, kita akan membahas komputer era modern, semuanya pakai dynamic partitioning. Bagaimana dynamic partitioning itu? Partition are of variable length and number. Ya, partition are of variable length and number. Jadi partisinya itu nanti akan panjangnya dan jumlahnya itu bisa dirubah-rubah sesuai keinginan sistem operasi. Ya. Jadi bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Kemudian kita lanjut proses sebentar. Kemudian proses is allocated exactly at as much memory as required. Jadi proses itu akan dialokasikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan memorinya. Nah, itu adalah keuntungan dynamic partitioning. Jadi betul-betul
jumlahnya bisa dirubah, partitioningnya, ukurannya bisa dirubah-rubah, dan nanti bisa dilakukan itu. Oke, saya lanjutkan. Baik, bagaimana dengan dynamic partitioning example? Contohnya seperti ini, dynamic partitioning example. Misal saya punya sistem operasi 8 mega, sementara yang kosong adalah 56 mega. Ya, misalkan seperti ini. Oke. Sebentar, mohon tunggu. Saya cek sebentar di bukunya. Baik, ini adalah dynamic partitioning example. Contohnya seperti ini. Ada file masuk 20 mega, 14 mega, 18 mega. Nah, 04 mega. Ya, jadi misalkan di sini kondisinya adalah hanya sistem operasi saja. Kemudian ada satu proses yang masuk, ya, satu proses yang masuk, yaitu 20, 14, 18. Ini akan menyisakan lubang kecil yaitu 4 mega. Nah, kemudian masuk lagi 8 mega, sehingga ini terjadi 6 dan 4. Ya. Kemudian di sini masuk 14, ini 066. Nah, ini adalah terjadi external fragmentation, rekan-rekan. Ini adalah problem yang lain. Jadi problem yang lain itu adalah seperti ini. Kalau internal fragmentation itu adalah pengkotakan yang terjadi karena memang ada proses yang masuk di dalamnya dan ukurannya kecil. Itu ya, internal. Tapi kalau external fragmentation seperti ini. Nah, ini 4 mega saja. Nah, ini 6 mega. Ini external fragmentation di sini. Apa itu external fragmentation? Memory external to all process is fragmented, ya. Jadi artinya apa? Saya punya 606040, tapi jadinya ini tidak bisa dimasuki oleh proses yang besar-besar. Nah, ini namanya external fragmentation. Jadi external fragmentation terkotak-kotak oleh proses lain di luar area ini, ya. Kalau internal fragmentation Anda terfragmentasi itu terpinggirkan, ya. Anda termarginalkan, Anda tidak berguna, ya, istilahnya Anda terkotakkan. Jadi kalau internal fragmentation Anda terkotakkan karena ulah dari dalam Anda sendiri, yaitu Anda menghandle proses yang kecil sehingga Anda terkotakkan dan tidak bisa digunakan. Nah, kalau ini external fragmentation, Anda terkotakkan bukan karena Anda, tapi karena proses-proses lain yang di sekitar Anda mengapit Anda ini menyebabkan Anda sangat kecil, yang menyebabkan Anda terkotakkan atau tidak bisa digunakan mungkin oleh yang lebih besar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Anda bisa pakai compaction. Anda pernah melakukan hard disk defragmenter? Ya, ada nggak yang pernah pakai hard disk defragmenter? Jadi kalau Anda membuka aplikasi, sebentar saya tunjukkan ya. Hard disk, saya carikan defragmenter supaya Anda tahu bahwa hard disk itu perlu di defrag. Sebentar, saya tunjukkan ya hard disk defragmenter. Ternyata tidak bisa, di Windows 10 tidak ditampilkan. Jadi kalau hard disk defragmenter itu nanti ukurannya pencar-pencar, ya, terpencar-pencar seperti ini. Nah, Anda bisa lakukan compaction. Masalahnya apa? Compaction ini memakan waktu, rekan-rekan. Anda kalau nyoba sekarang di Windows 10 ketik kata-kata defragment. Defragment itu artinya penghilang fragmentation. Nah, defragmenter itu di hard disk juga perlu dilakukan, tapi sangat lambat memindahkan data di hard disk itu. Kalau Anda punya hard disk data 1 tera, defragnya itu bisa berjam-jam. Nah, memori juga di sini. Ingat, karena ini memori, defragnya juga akan makan waktu meskipun tidak besar. Karena bisa jadi dia sedang dipakai, waktu akan digeser-geser. Nah, maksudnya compaction itu adalah ini dipepet ke atas, ya rekan-rekan. 8 dipepet ke atas, 18 dipepet ke atas, sehingga nanti di bawah ini tersisa space 16 mega yang bisa dipakai-pakai. Nah, ini namanya dynamic partitioning. Oke. So in the dynamic partitioning, operating system must decide which free block to allocate to a process. Jadi operating system harus menentukan kira-kira di blok mana yang kosong dan saya bisa meletakkan sebuah proses. Yang pertama itu adalah block fit algorithm. Apa itu block fit algorithm? Best fit algorithm.
Best fit algorithm choose the block that is close in size to the request. Jadi kita akan memilih blok yang bisa menampung kita dan ukurannya terdekat dengan kita. Jadi minimum yang lebih besar daripada kita. Worst performer overall. Nah, dia performanya cukup buruk ya, sangat buruk. Since smallest block is found for process, the smallest amount of fragmentation is left. Jadi karena smallest block itu selalu ditemukan untuk sebuah proses, maka akan tetap muncul ada fragmentation yang dalam jumlah yang kecil. Nah, akibatnya apa kalau di best fit algorithm? Memory compaction must be done more often. Ya, maksudnya gimana sih maksudnya di sini? Jadi nanti itu kita akan berusaha meletakkan ke yang bisa menampung kita, tapi yang ukurannya paling kecil. Akhirnya apa nanti? Tetap nanti akan ada external fragmentation banyak, lubang-lubang banyak gitu. Nah, terjadi akhirnya memory compaction. Itu untuk best fit algorithm. Nah, algoritma berikutnya adalah first fit algorithm. Apa itu first fit algorithm? Scan memory from the beginning and choose the first available block that is large enough. Jadi dia akan men-scan memori dari awal, dari depan sampai belakang, kemudian setiap ada yang bisa dimasuki, ya sudah langsung dia masuki saja. First fit algorithm ya, saya ulangi. Saya selalu akan men-scan dari awal sampai akhir. Begitu saya menemukan yang bisa saya masukin langsung. Ini merupakan yang paling cepat. Tapi ini agak lambatnya adalah dia proses searching-nya agak lambat ya. Karena dia harus mulai dari pertama, terus nemu begitu sampai ada yang bisa saya masukin, ya sudah saya masukin. Karena dia pakai dynamic partitioning. First fit algorithm. Nah, kemudian ada algoritma next fit. Apa itu next fit? Anda tidak perlu, ini sama dengan first fit. Cuman bedanya kalau next fit, kalau first fit ini mulainya dari memori yang paling pertama, alamat ke 0, dicari di scan mana yang cukup masuk buat dia. Kalau next fit ini adalah dia tidak ngulangi dari pertama, tapi dari terakhir kali pointers memori nunjuk di alamat mana, dia akan cari di setelahnya. Kira-kira mana yang bisa saya letakkan. Nah, ini akan more often allocate a block of memory at the end of memory ya. Nanti akan kecenderungannya bagian belakang memori penuh duluan, bagian depan masih kosong ya, karena Anda akan cuma nyari setelahnya lama-lama bagian akhir dari memori itu sering penuh. Bagian depannya tidak begitu penuh. The largest block of memory is broken up into smaller block ya. Anda punya bagian yang besar, dia lama-lama akan pecah menjadi bagian yang kecil-kecil. Tentu saja semuanya butuh compaction. Nah, contohnya seperti ini rekan-rekan. Misalkan saya saat ini Anda jangan lihat yang gambar B-nya dulu. Saya punya memori seperti ini rekan-rekan. Terakhir saya menulis di sini. Terakhir saya menulis sebuah proses dan saya letakkan di alamat 14 mega ini. Oke. Nah, kemudian saat ini saya mau memasukkan 16 mega. Ada proses yang alamatnya 16 mega. Di mana saya bisa meletakkannya? Kalau saya pakai first fit, ya, dia langsung masuk ke sini. Ya, ingat, first fit tadi apa? First fit tadi saya nyari dari pertama, alamat ke 0, begitu ada yang bisa saya masuki. Oh, ini 8, oh ini 12, oh ini 22, saya bisa masuk. First fit akan masuk ke sana. Ya. Yang agak rumit itu adalah best fit ya. Best fit. Nah, ini sangat buruk. Worst performer overall. Kenapa? Karena dia harus nyari dari atas ke bawah. First fit ini paling cepat ya. Klik, udah masuk ke sini. Best fit ini nggak rekan-rekan. Anda akan mencari di antara yang kosong-kosong ini. 8, 12, 22, 18, 8, 6, 14, 36. Mana yang paling kecil yang bisa saya masuki? Ternyata yang paling kecil yang bisa saya masuki adalah 18. Maka first fit-nya di sini, best fit-nya masuk ke sini. Saya ulangi. First fit-nya masuk ke sini, maka kalau Anda pakai algoritma best fit akan masuk ke sini. Nah, asumsikan tadi Anda terakhir itu menulis di alamat ini. Kalau Anda pakai next fit, maka Anda akan mencari tidak di atas dari sini, tapi mulai dari sini. Oh, ini 8, oh ini 16, oh ini 14, oh ini ada 36. Ya sudah, saya masukkan alamat 16 tadi untuk menempati posisi ini.
Sehingga nanti di sini akan terjadi area kosong. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan rekan-rekan tentang memori? Saya persilakan. Oke, masih muda ya, first fit, best fit, next fit. Oke, terus Pak ini kok agak rumit ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini kerugiannya ini boros ya. Best fit, first fit, next fit ini boros. Ada nggak sih yang bisa memampatkan supaya dia kecil dan semuanya selalu ngumpul di depan? Nah, inilah yang dipakai di komputer zaman sekarang adalah namanya buddy system. Ya. Apa itu buddy? Dia selalu memperlakukan setiap space ukurannya adalah 2 pangkat n atau 2 pangkat u. Ya, 2 pangkat u. Apa maksudnya? Jadi dia selalu terserah. Partitioning ini sangat dinamis. Yang penting saya cuma mau membagi sebuah alamat itu pakai kelipatan 2. Jadi nanti S-nya terletak di 2 pangkat U-1 sampai 2U. Jadi kalau saya butuh 85 rekan-rekan. Saya butuh S-nya 85. Kira-kira berapa U-nya? Saya ulangi lagi. Kalau saya butuh S85, berapa U-nya? U-nya adalah 6, Mbak. 6. 6 atau 7? 7 maksudnya, Pak. Sorry. Ya, 7 ya. Jadi dia di antara 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 7. Berarti dia akan menempati nanti 2 pangkat 7. Seperti itu. Nah, if a request size where 2u-1 less than s or less than or equal to 2 powered by u, seluruh blok akan dipakai oleh data tersebut. Tapi jika tidak, blok akan dipecah menjadi 2 equal body. Ya, dia pecah sampai dia fit seperti itu. Proses continue until smallest block greater than or equal to s is generated. Jadi proses akan terus dipotong-potong sampai dia kecil. Oke. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini rekan-rekan. Misalkan ini saya pakai komputer zaman dulu ya. Komputer zaman dulu saya pakai 1 mega. Ya, saya punya memori yang kecil sekali 1 mega. Kemudian ada request 100 kilobyte. Ya, begitu ada request 100 kilobyte, maka saya bagi ini menjadi 512. Ya, 512. Terus 512 saya bagi 2 dulu. 256, 256. Oh, masih belum ya, 100. 256 saya bagi 2. 128, 128. Sehingga nanti A masuk ke 128 yang pertama. Nah, kemudian ada 240. Nah, 240 itu berapa U? 240 itu berarti terletak 2 pangkat 7 sama 2 pangkat 8 ya. Oke, berarti dia harus di 256. Maka dia cari, apakah ada kotak 256? Oh, ada 256. B menempati di sini. Kemudian ada permintaan 64K. Ya, ada permintaan 64K. Ya, ada permintaan 64K. Maka nanti dia akan membagi 128K, 64K, 64K, 256. Nah, permintaan data nanti 64K, maka saya akan letakkan itu di sini. Saya bagi 128 menjadi 2, sehingga C menempati di sini. Nah, nanti kemudian ada request D. D pengen masuk ke 256. Ada nggak yang 256 kosong? Oh, tidak ada. Oh, ini ada 512. Begitu dia ketemu yang lebih besar dari 256, dia bagi jadi 2. Oh, masih bisa saya masuki. Ya sudah, saya masuk ke sini. Ya. Jadi pada prinsipnya dia akan mencari yang lebih besar yang saya bisa masuk pertama. Setelah saya bisa masuk, saya iris dia supaya kecil, supaya fit bagi saya. Contohnya seperti ini. Saya A ya, saya masuk dulu ke 1 mega. Oh, 1 mega ini terlalu besar bagi saya. Saya pecah jadi 512. Saya masuk ke 512. Oh, 512 ini masih terlalu besar bagi saya. Saya pecah jadi 256. Saya masuk ke yang 256. Oh, 256 masih bisa, terlalu besar. Saya bagi lagi jadi 128. Oh, ini pas ke saya. Karena kalau dipotong lagi 24, saya nggak bisa masuk. Gitu dulu ya. Nah, kalau 240 sama juga dia, oh, nggak bisa masuk saya ini, nggak bisa masuk. Oh, saya bisa masuk ini, saya pakai ini. Kalau saya iris, saya nggak bisa. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, sekarang A, B, C, D sudah masuk. Sekarang bagaimana kalau saya mau merilis B? Ketika saya merilis B, karena B ini 256, ya sudah, saya lepaskan saja. Tidak perlu saya gabungkan dengan ini. Karena 256 tambah 64, ya, 256 tambah 64 itu berapa? 256 tambah 64 itu 320. Bukan 2 pangkat ya.
320 itu bukan 2 pangkat. Jadi tidak perlu saya gabungkan. Nah, setelah itu ada yang merilis A. Rilis A 128. Ya. Ini C masih belum. Kemudian ada lagi yang request 75K. Nah, kalau ketika E 75K, maka saya letakkan di sini, dia minta 128. Nah, setelahnya ada rilis C. C dilepas. Nah, ketika dia dirilis, dia akan tanya tetangganya yang kosong. Kalau kita dijumlahkan, kita bisa nggak sih membentuk partisi 2 pangkat? Oh, bisa. 64, ini kan sudah dirilis ya. 64-nya dirilis, maka dia akan membentuk 128K sama besarnya di sini. Nah, kemudian di sini C dirilis ya. Sorry, ini tadi kan rilis A ya. Rilis A ini, kemudian rilis C. Nah, kemudian rilis E. Ketika E dirilis, maka 512K ini jadi kosong semua. Digabungkan, yang kosong bertetangga digabungkan. Kalau membentuk 2 pangkat, dia jadikan 1 partisi lagi. Nah, akhirnya nanti rilis E, 256 lepas. Ya.